Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun, iman kita akan dikuatkan, kita diteguhkan. Bahkan melalui firman Tuhan, kita akan mendapatkan pedoman dan tuntunan bagi hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan menjadi terang dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, minta Roh Kudus mengurapi kita, dan Tuhan menyingkapkan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami menaikkan puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu, atas rahmat dan anugerah-Mu, atas penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan, Engkau yang nyatakan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, buat kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Injil Lukas 4. Injil Lukas 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Simon, seorang yang sudah berpengalaman menjadi penangkap ikan atau nelayan. Ya, tetapi hari itu dikisahkan sepanjang malam mereka bekerja keras dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ini sudah mulai pagi ini. Ya, sudah semestinya mereka, nggak mungkin lagi secara logika, secara pengetahuan Simon. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu nggak masuk akal. Ya, karena Simon ini orang yang berpengalaman di dalam menangkap ikan. Dan kalau memang sudah nggak dapat, ya nggak dapat saja. Tetapi dia berkata, "Karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Dan itulah yang dia lakukan. Itulah yang dikerjakan Simon. Dan akhirnya kita tahu bahwa Simon menangkap sejumlah besar ikan, bahkan jala mereka mulai koyak. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hal ini? Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus dengan segala firman dan perkataannya yang adalah kebenaran, saat kita mentaati, maka kita mengalami kuasanya. Sekalipun kadang-kadang yaitu bertentangan dengan pengalaman kita, bertentangan dengan pengetahuan kita, bertentangan dengan yang umum terjadi. Jadi sesuatu yang tidak biasa. Tetapi dengan ketaatan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka mukjizat bisa terjadi. Sekali lagi, kuncinya adalah percaya dan taat melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Saat hidup kita mungkin sudah berusaha, sudah berjuang, sudah melakukan segala perkara, segala hal yang kita lakukan semua kok sia-sia. Semuanya kok tidak membuahkan hasil. Entah itu berhubungan dengan misalnya pekerjaan, misalnya sedang
berobat misalnya ketika yang sedang sakit, sudah berusaha dokter sana sini. Coba saudara, dekat dengan Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, taati, lakukan apa yang dikatakan. Mungkin tidak biasa seperti yang terjadi dengan Simon ini. Diperintahkan untuk menebarkan jala pada sepanjang malam, sudah berusaha bekerja keras, tidak membuahkan hasil. Dan menurut pengalaman Simon, bisa jadi kalau sudah seperti itu, ya sudah, dia nggak akan dapat hasil apa-apa. Tetapi Simon berani mengatakan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini loh ketaatan. Nah, dengan ketaatan Simon itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu mukjizat luar biasa. Ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Dan akhirnya kita tahu dibantu teman-temannya yang lain kan untuk bisa mengangkat ikan yang begitu banyak itu. Jemaat dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat Tuhan berfirman, berarti apa yang difirmankan adalah kebenaran. Apa yang dikatakannya itu kebenaran. Dan itu pasti terjadi. Nah, bagian kita adalah mempercayai apa perkataan Tuhan dan melakukannya dengan setia. Dan kita percaya ketika kita melakukan itu, kita akan melihat bukti kuasa Tuhan terjadi. Ketika kita melakukan, mentaati apa yang dikatakan Tuhan, kita akan mengalami sendiri betapa berkuasanya firman itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dalam pergumulanmu, entah itu engkau sedang kondisi sakit, mungkin engkau sedang usaha pekerjaanmu, kok sudah sekian lama tidak maju-maju, mungkin engkau dengan segala permasalahan rumah tanggamu, atau apapun itu. Yuk belajar, ketika engkau nggak bisa menemukan dengan segala kekuatanmu, engkau sudah bekerja keras, berjuang, kok belum membuahkan hasil, datang mendekat kepada Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan dan dengarkan apa kata Tuhan, lalu taati apa yang diperintahkan, dan engkau akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu nyata dalam hidupmu, dan engkau akan melihat kuasa dan bahkan mujizat Tuhan bisa terjadi atas hidupmu. Jangan lupa, kalau engkau mengalami semua, yang pertama bersyukur kepada Tuhan dan saksikan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidupmu, sehingga orang lain juga boleh mengenal akan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua ya, tetaplah kita percaya akan perkataannya dan mentaatinya dengan setia, dan alamilah kuasa firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari seorang Simon yang sudah berpengalaman menangkap ikan sebagai nelayan, tetapi hari itu tidak menangkap apa-apa. Tetapi dengan mentaati perkataan Tuhan Yesus, maka dia mengalami mujizat yang luar biasa. Bisa menangkap sejumlah besar ikan, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi ketika seseorang mentaati, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus juga menolong kami semua bisa belajar mendengarkan Tuhan dan mentaati melakukan, dan kami percaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.